Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur Amin di channel YouTube Nur Amin Project. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menjadikan ponsel Vivo kalian menjadi 4G Plus untuk yang berchipset Snapdragon tentunya ya. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya bagaimana tutorialnya. Yang pertama kita lakukan yaitu menginstal terlebih dahulu untuk aplikasi QPST-nya ya. Setelah aplikasi QPST-nya ini terinstall, jangan lupa untuk menginstal drivernya juga. Ya, kita tunggu untuk prosesnya ini. Dan di sini sebelumnya saya sudah pernah menginstal untuk drivernya, jadi saya tidak perlu install kembali. Nah, setelah sudah seperti itu, ya di sini ya, ini driver yang ini yang saya maksud ya. Oke, kita tutup untuknya, kita cari aplikasi QPST-nya. Nah, ini yang warna biru ini ya, yang warna biru tua. Nah, di sini kita kemudian klik Run as Administrator. Kemudian kita langsung pilih, oh tunggu, ini pencet. Nah, kita tunggu sampai dia ngilang dulu ya. Nah, kemudian kita pilih port ya. Nah, setelah dipilih port, kita siapkan untuk ponselnya terlebih dahulu ya. Jadi kita langsung masuk ke device manager, kita sambungkan ponsel kita melalui kabel USB dengan masuk dulu ke diag mode. Diag modenya untuk ponsel Vivo chipset Snapdragon ya, silahkan diketik di papan tombol atau papan dial ya, di bintang pagar 558 pagar ya. Di situ nanti akan muncul untuk pilihannya, tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan diag mode ya, bintang pagar 558 pagar. Nah, setelah muncul disable enable diagnostic, kita lalu bisa klik saja untuk enable ya. Di situ biasanya akan muncul disable terlebih dahulu. Kita klik dulu untuk enable agar bisa dapat terdeteksi di ponsel. Nah, begitu. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih kita klik dulu, nah kayak gini. Nah, kemudian nanti klik. Nah, ini kan belum muncul kan di sini. Kita klik di debugging board disable yang ada di ponsel. Ini saya klik, maka akan langsung muncul nanti diagnostik modenya atau mode diagnya. Nah, kita klik. Nah, langsung muncul kan. Di situ diagnostik 9026,6. Nah, oke, kita minimize semuanya. Lalu setelah ini kita masuk ke QPST, kita langsung masuk ke menu Start Client. Nah, kita klik IFS Explorer. Nah, di sini saya menggunakan dua kartu SIM, namun SIM satu saya ini pakai XL dan SIM 2 ini pakai Tri. SIM satunya ini posisi nonaktif, jadi yang terpasang di ponsel hanya kartu Tri-nya saja, yang online ya, yang ini, yang standby begitu ya. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu sambil menunggu loading ya. Di sini tampilannya untuk 4G LTE ya, 4G biasa di Netmaster. Lalu kita cek juga speed testnya. Speed test di sini saya cek mentok di 12 megabit per second. Itu pun sesekali aja ya. Kemudian stuck di angka 8 hingga 9 megabit per second. Untuk upload kita dapat di 13-14 megabit ya, berarti 8/14 megabit per second begitu ya. Kemudian ya, sudah kita pastikan speednya segini sebelum dilakukan unlock 4G Plus, kita fokus kembali ke QPST nya. Kita cari untuk folder NV ya, bagian bawah. Nah, ini di tab yang kiri ini kita cari folder NV, kemudian kita berpindah ke tab yang kanan, kita cari item files, kemudian RFNV.
Setelah itu kita cari 000288874. Nah, ini sudah ketahuan. Ini bisa jadi warnanya berbeda atau warnanya sama dengan yang lain. Pokoknya 000288874. Nah, sebelum kita eksekusi file ini, kita harus terlebih dahulu membackup file aslinya ya, bawaannya, originalnya nih. Kita bikin dulu file backup. Nah, di sini saya sudah bikin. Kemudian kita minimize, kita bikin windownya untuk agar bisa di drag and drop ya. Nah, seperti ini. Kemudian 28874-nya kita drag ke Windows Explorer, kita copy. Nah, di sini nanti akan jadi backupnya. Oke, kita minimize dulu untuk Explorernya. Kemudian kita klik di 28874 di QPST, kita delete ya, kita hapus. Kita hapus ini dulu, bentar. Agak loading. Kita ulangi lagi, delete. Nah, nanti akan muncul pilihan yes or no, kita klik yes. Nah, ini sudah terdelete ya. Nah, setelah terdelete, nanti kita kembali ke Explorer. Nah, ini saya sudah siapkan untuk file khusus untuk HP Vivo ya. Jadi 000288874-nya. Ini kita ingat-ingat tempatnya untuk direktorinya. Kita klik file. Setelah kita masuk di file, kita cari ke file lagi, browser. Lalu kita masuk ke new volume 4G plus Vivo. Kemudian kita klik file yang sudah kita persiapkan. Kemudian untuk atribut mask kita kasih ke read only. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita cari filenya, ini biasanya yang paling bawah. Nah, di sini sudah muncul untuk filenya 000288874 ya. Nah, setelah itu kita langsung restart saja ponselnya. Kita langsung cabut pun nggak masalah ya. Nih, kita coba cek dulu untuk kondisi ponselnya. Ini sebelum di restart, setelah di restart ini ya. Setelah di restart ini munculnya LTE A ya, sudah ada advance-nya. Ini berarti tandanya untuk jaringannya ini sudah 4G plus seharusnya. Namun untuk perangkat Vivo, di beberapa perangkat Vivo yang menggunakan Snapdragon, ini kadang untuk memunculkan logo 4G plus ini memang agak sedikit lama. Jadi di sini saya coba melakukan mode terbang on off untuk memancing 4G plusnya. Ini langkah ini perlu dilakukan untuk pertama kali ya, biasanya seperti itu. Nah, ini saya coba pancing, tetap belum muncul. Namun untuk keterangan di Netmonster ini sudah LTE A ya, yang ini berarti tandanya sebenarnya sudah 4G plus, namun dia belum berhasil untuk menangkap frekuensi keduanya atau agregatnya. Nah, di sini saya coba melakukan ini ya, turunkan jaringannya ke 2G, lalu kita lock 4G lagi untuk memastikan 4G plusnya bisa nyaut. Nah, kita coba mode pesawat, kemudian nyalakan. Jika ada LTE-A kemudian ada plus frekuensi. Nah, yang seperti ini plus 900, plus 800. Nah, ini berarti sudah bergabung ini. Ini 4CA ya. 4CA ini tadi kita ingat-ingat untuk speed awalnya itu hanya di 8 Mbps ya. Kita fokus di tampilan layar handphonenya saja, yang di layar komputer kita abaikan. Oke, kita langsung saja lakukan speed test ya di jaringan 4G plus ini ya. Kita cek, kita hubungkan, dan speednya langsung naik drastis ya, agak lumayan sih. Tapi dari 8 ke 30 ini udah cukup jauh gitu, apalagi di jam dan rentan waktu yang sama gitu. Kalau mungkin hanya naik ke 15 atau 20 mungkin agak ini ya, standar. Nah, ini saya cek untuk uploadnya ini masih
tetap konsisten di 12 Mbps ya, selisih 2 Mbps dari yang sebelumnya. Kemudian kita masuk lagi ke Netmaster. Saya tetap ingin pancing untuk 4G plusnya sebenarnya ya. Coba matikan dulu. Untuk jaringannya kita restart dengan menggunakan mode pesawat. Nah, kita tunggu. Nah, ini LTE A 1800. Nah, ini udah kayak ini biasanya kalau yang tadi kan kayak ini aja nih, LTE 1800 nggak ada A-nya nih. Udah ada A-nya. Terus kita coba speed test ulang nih di frekuensi 1800. Nah, setelah kayak gini kita coba mulai langsung aja. Dan di sini kita coba cek. Wow, wah mantap jiwa, mempesona nih guys. Speednya langsung naik 2 kali lipat dari speed test yang di awal gitu ya. Jadi memang untuk 4G Plus ini kadang nggak konsisten ya. Ini tergantung dari kekuatan towernya, dan kebetulan di tempat saya ini lumayan agak terlalu jauh dari tower, ada mungkin 1 atau 2 kilometer. Nah, ini untuk uploadnya masih sama ya, di angka 9, 10, 12 begitu ya. Itu downloadnya ini sangat berbeda sekali. Nah, di sini munculnya LTA 1800 plus 1800. Ini berarti seharusnya 4G plus ya, 4G plus 2CA. Begitu, ini harusnya udah cukup nih. Dan kemudian setelah beberapa saya melakukan rekam layar, di sini saya menemukan muncul 4G plus ya di jam 10:05 ya. Bisa diperhatikan di sini. Nah, di situ 4G plus, tapi kadang nanti hilang lagi. Jadi untuk protokol Vivo ini 4G plus akan muncul di layar apabila ponsel ini menerima jaringannya dengan baik ya. Jadi nggak sama kayak Xiaomi. Kalau Xiaomi asal dia dapet aja dari 2 carrier aggregationnya langsung muncul 4G plusnya. Tapi kalau untuk Vivo enggak. Tapi untuk by system, untuk pengelolaan penggabungan jaringannya ini dia menerapkan kayak sedikit threshold yang sedikit lebih tinggi di Vivo, karena dia kalau belum benar-benar kuat 4G plusnya di logonya nggak muncul, tapi untuk speednya cukup lah untuk membedakan antara yang 4G biasa dengan yang 4G plus yang sudah kita open. Kurang lebih begitu. Semoga tutorial yang saya berikan ini bermanfaat ya. Kita coba speed test sekali lagi. Nah nih, untuk perbedaan speed testnya memang nggak sedrastis yang tadi ya, tapi setidaknya daripada yang awal sebelum kita melakukan unlock 4G plus yang speednya hanya di sekitaran berapa tadi, 8 Mbps, ini sudah cukup baik. Nah, di sini malah uploadnya sudah naik, ini malah sudah di angka 18 begitu. Berarti memang ada sedikit penyesuaiannya. Ini mungkin setelah 30 menit baru agak bisa dikatakan stabil ya, karena biasanya kalau untuk awal-awal lock 4G plus memang jaringannya kurang stabil di 30 menit pertama.